Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mudzakarah hadis ahkam kali ini, ngaji kitab Bulughul Maram. Kita sudah masuk pada babul wudu. Di sebelumnya kita sudah sampai di bab ini, sudah sampai pada hadis yang ke-6. Sekarang berlanjut pada hadis yang ke-7. Wa anhu idza staiqadha qala al-muhaddits rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi, amin. Wa anhu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fil ina'i hatta yughsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslimin. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, idza staiqadha, ketika bangun, ahadukum, salah satu dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaumis, maka hendaknya salah satu dari kalian tidak usah menyelupkan, memasukkan yadahu, terhadap tangannya, fil ina'i, ke dalam wadah air, hatta yaghsilaha, kecuali salah satu dari kalian membasuh tangannya salasan, sebanyak 3 kali. Jadi basuh dulu 3 kali, baru masukkan ke wadah air. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya salah satu dari kalian, la yadri, ialah tidak mengetahui, tidak menyadari pada waktu tidur, aina batat yaduhu, tangannya itu diam di mana. Karena bisa jadi di saat tidur tangannya itu bisa menyentuh tempat najis seperti lubang dubur, itu kan tidak sadar. Maka hadapnya ketika bangun tidur, kedua tangan ini jangan langsung dimasukkan ke dalam wadah yang terdapat air, tapi dibasuh dulu sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini dimufaqati sahih oleh Bukhari Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin, dan hadis ini redaksinya adalah miliknya Imam Muslim. Wa an Laqit bin Sabirah, dari Laqit bin Sabirah, nama lengkapnya Laqit bin Amir bin Sabirah, sahabat yang masyhur terkenal ini, radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu'ah, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi'i, dan selat-selatilah antara beberapa jari, wa baligh fil istinsyaki, dan maksimalkanlah di dalam menghirup air dengan hidung, menghirup air dari hidung, dimubalaghahkan, disangatkan. Kalau bisa airnya sekiranya bisa nyampe ke khayshum, ke otak. Illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa, maka tidak usah istinsyak. Akhrajahul arba'atu, hadis ini dikeluarkan oleh imam hadis yang 4. Siapa saja imam hadis yang 4? Yaitu Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Kemudian, jadi hadis ini dikeluarkan oleh imam 4. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Daud fi riwayatin, dan kalau redaksi milik Abi Daud dalam satu riwayat ialah
berbunyi, idza tawadda'ta, ketika kamu berwudu, famadmid, maka berkumurlah. Ini sunnah ini ya. Famadmid, maka berkumurlah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu an. Utsman ini adalah Amirul Mukminin, Utsman bin Affan, marga Quraisy juga, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar menjadi ahlu surga. Masuk Islam di awal Islam, hijrah, pernah hijrah ke Habsyah 2 kali, dan pernah menikahi 2 putri baginda Nabi. Pertama menikahi Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah wafat, Sayyidah Ruqayyah wafat, beliau oleh Nabi dinikahkan dengan putri Nabi yang satunya, yaitu Ummi Kulsum. Utsman bin Affan ini syahid di Madinah, dikuburkan di Baqi pada tahun 35 Hijriah. Qala, Utsman bin Affan berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yukhallilu lihyatahu, beliau menyelat-nyelati jenggotnya dengan jari jemari tangannya, diselat-selati dengan air ya, dibasahi dengan air tentunya. Fil wudu'i, di saat berwudu, karena khawatir air itu di dagu ini tidak sampai pada kulit, takut hanya sampai pada bulu jenggotnya saja, maka harus diselat-selati, sunnah diselat-selati. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya bi sulusai muddin, pernah didatangkan, disiapkan untuk beliau 2/3 mud air. 1 mud ini adalah 1/4-nya 1 sok, 1/4 dari 1 sok. Ini 2/3 mud didatangkan kepada Nabi. Faja'ala yadluku zira'aihi, kemudian oleh Nabi air tersebut digunakan untuk menggosok, membasuh kedua lengannya. Akhrajahu Ahmadu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi cukup ini bagi Nabi 2/3 mud. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Zaid lagi. Abdullah bin Zaid ini dari marga Al-Mazini ya, Al-Ansari. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid annahu, sesungguhnya Abdullah bin Zaid ra'a, ialah pernah melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'khudhu li udhunaihi ma'an, beliau baginda Nabi mengambil air untuk mengusap kedua telinganya. Namun ghairal ma'il ladzi akhadhahu li ra'sihi, air yang dipakai untuk membasuh kedua telinga tersebut bukan air sisa dari beliau mengusap kepala, bukan. Jadi usai mengusap kepala, tangan bagian Nabi itu dibasahi lagi dengan air yang baru untuk mengusap kedua telinga. Jadi yang diusapkan kepada kedua telinga itu bukan basahan air tangan sisa dari mengusap kepala, bukan. Akhrajahul Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, wa huwa inda Muslimin, dan redaksi ini versi menurut Imam Muslim. Min hadzal wajhi, dari jalan ini, bilafdzin, dengan lafad
wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Jadi wa masaha bi ra'sihi, Nabi mengusap kepalanya bima'in dengan air ghairi fadli yadayhi, selain sisa dari membasuh kedua tangan. Jadi yang diusapkan ke kepala begitu juga, bukan basahan air yang lekat di tangan sisa dari membasuh kedua tangan, bukan, tapi mengambil air yang baru. Wa huwal mahfuz. Wa an Abi Hurairah, yang ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, mereka akan datang di hari kiamat, ghurran, dalam keadaan berwajah putih bersinar. Ghurran ini yuridu bayadha wujuhihim binuril wudu, wajah mereka bercahaya dengan cahaya wudu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kemudian muhajjalina, bukan hanya wajahnya yang bersinar, tapi muhajjalina. Begitu juga aqdamihim, beberapa telapak kaki mereka itu juga bercahaya putih, min asaril wudu'i, dari bekas wudu. Yuridu bayadu aqdamihim min asaril wudu. Jadi beberapa telapak kaki mereka putih bersinar dari bekas wudu. Muhajjalinah min asaril wudu'i, dari bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, faman, maka barang siapa, istata'a, yang mampu, minkum, dari kalian, ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan cahaya wajahnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaihi, hadis ini dimufakati sahih oleh Bukhari Muslim, wal lafdzu li Muslimin, dan redaksi hadis ini milik Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana Rasulullah SAW bersabda, yu'jibuhu tayamunu fi tana'ulihi, yu'jibuhu, menjadikan beliau antusias, bangga, atayamun, praktek tayamun, memulai dari anggota yang kanan, fi tana'ulihi, di saat beliau memakai kedua sandal. Jadi beliau selalu lebih senang memulai dari kaki yang kanan. Wa tarajjulihi, begitu juga di saat mensisir rambut, beliau lebih senang